Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnika Putri Maulinda, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidendian Rapang. Jadi, dalam video kali ini, saya akan membahas tentang materi statistik sosial yang diantaranya ada klasifikasi data yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah sumber data, kedua waktu pengumpulan data, ketiga cara pengumpulan data, keempat jenis data, dan yang kelima sifat data. Saya akan membahas 3 dari 5 bagian klasifikasi data tadi. Nah, yang pertama yaitu sumber data. Terdapat 2 sumber data, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Yang kedua, cara memperoleh data. Ada 2 cara untuk memperoleh data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pengguna data, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain di masa lalu tetapi tersedia untuk digunakan oleh orang lain. Yang ketiga, yaitu waktu pengumpulan data. Terdapat 2 juga cara pengumpulan data, yaitu data cross-sectional dan data time series. Data cross-sectional adalah jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek penelitian, seperti individu, perusahaan, negara atau wilayah, pada suatu titik atau periode waktu. Sedangkan data time series adalah rangkaian data yang diindeks, terdaftar atau dibuat grafiknya dalam urutan waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang akan kita bahas yaitu paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pasti kalian ingin mengetahui perbedaan paradigma penelitian kuantitatif dan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif disebut juga penelitian rasionalistik, fungsional, positivisme, dan penelitian dengan pola pencarian kebenaran dari luar. Sedangkan penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, interpretatif, konstruktivis, naturalistik, etnografik, pendekatan, fenomenologi, dan penelitian dengan pola pencarian dari dalam. Selanjutnya, kita membahas populasi dan sampel. Jamaluddin Ahmad berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diciptakan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat dibedakan menjadi 4. Pertama, yaitu populasi terbatas, sumber data yang jelas kebatasannya. Kedua, populasi tak terbatas, sumber data tidak dapat ditentukan. Ketiga, populasi homogen, sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama. Keempat, populasi heterogen, sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang berbeda atau bervariasi. Selanjutnya, sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Ada 5 keuntungan menggunakan sampel. 1. Memudahkan peneliti untuk jumlah sampai lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan populasi. Kedua, penelitian lebih efisien dalam arti hemat uang, waktu, dan tenaga. Ketiga, lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data. 4. Jika subjeknya banyak, dia dikhawatirkan adanya bahaya bias dari orang yang mengumpulkan data. Yang terakhir, 5. Penelitian lebih efektif.
ada dua teknik penarikan sampel, yaitu non-probability sampling dan probabilitas sampling. Non-probability sampling, teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Probabilitas sampling, teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ya, itulah tadi materi statistik sosial yang saya bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.